Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan TV dengan brand Samsung, dan untuk ukurannya lumayan besar teman-teman, 43 in. Untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di label cover belakang TV. Untuk cover belakang tertulis Samsung LED TV untuk model UA43NU7090K, dan di sebelahnya terdapat marking output untuk digital audio out, USB 5 volt, antena in, LAN, HDMI in 2, HDMI in 1, dan terlihat untuk label LAN di sini ya teman-teman. Dan ini membuktikan untuk TV ini sudah smart. Sebagaimana informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya untuk TV ini rusak dan beliaunya sudah mencoba untuk membongkar sendiri, tapi nampaknya tidak jadi. Selanjutnya untuk TV ini dikirim ke saya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk TV-nya. Saya colokkan. Nah, setelah saya colokkan, nampaknya untuk TV ini langsung hidup untuk backlight-nya ya teman-teman. Untuk normalnya sih saya kira tidak seperti ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sisi bawah ini ada sinar agak sedikit terang, gitu juga yang ini, dan ini juga ada. Dari hasil pengamatan saya, untuk backlight ini mungkin ada salah satu kancing yang lepas. Untuk lebih detailnya, mari kita bongkar untuk TV-nya. Lanjut. Dan inilah dalaman TV Samsung tersebut untuk ukuran 43 in setelah saya bongkar untuk cover belakangnya. Untuk TV tipe ini, untuk cover belakang itu tidak menggunakan baut ya teman-teman. Jadi saya sempat agak sedikit repot untuk membuka cover belakangnya, dan bisa teman-teman lihat di sisi pinggir sini, di sekeliling untuk body TV ini ada lock-lockan seperti ini. Nah, ini adalah kawat untuk mengelok cover belakangnya, dan itu ada di sekeliling body TV-nya. Dan untuk body TV-nya, untuk cover belakangnya tuh ini, bisa teman-teman lihat di sini tuh ada lock-lockan seperti ini, dan itu ada di sekeliling cover belakangnya juga. Seperti itu. Untuk membongkar cover TV belakangnya itu perlu sedikit pencongkelan, dan saya gunakan alat congkel seperti ini teman-teman. Ini banyak dijual di online seperti ini. Kita tinggal congkel-congkel aja. Tapi tentunya harus berhati-hati karena dikhawatirkan akan ada rip yang patah. Seperti kita perhatikan di sini, untuk mainboard dan power supply itu menjadi satu board ya teman-teman, seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan. Dan di sini bisa teman-teman lihat juga ada sebuah garis putih. Nah, garis ini yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk komponen yang berada di dalam garis putih ini adalah area primer. Selanjutnya komponen yang berada di luar garis putih ini adalah area sekunder. Dengan memperhatikan video di awal, bahwasannya untuk TV ini backlight itu bisa hidup. Tentunya untuk power supply area primer ini tidak ada masalah. Dan untuk kali ini saya tidak akan melakukan pengecekan tegangan di area primer. Selanjutnya kita lakukan pengecekan tegangan di area sekunder. Coba kali ini TV saya colokkan. Sudah, dan bisa teman-teman lihat untuk backlight langsung nyala seperti itu. Selanjutnya kita lakukan pengukuran di area sekunder. Bisa kita perhatikan di sini ada trafo, dan ini adalah komponen yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk area sekunder coba kita lakukan pengukuran di dioda. Nah, bisa teman-teman perhatikan untuk test point dioda ini hadir 12,8 volt. Selanjutnya untuk dioda sebelahnya sama 12,8 volt. Selanjutnya di sini ada dioda juga. Ini adalah tegangan yang mengarah ke jalur backlight. Nah, nampaknya untuk ke jalur backlight hidup, terukur 112 volt, dan terbukti untuk backlight pun hidup. Selanjutnya kita lakukan pengukuran di area lain, terutama ke area IC utamanya di sini. Untuk kali ini anggap saja kita tidak tahu untuk skema mainboard ini, tapi seperti pengalaman saya, kita bisa lakukan pengukuran di induktor seperti ini teman-teman. Ini ada induktor. Nah, di sini ada induktor, ini juga ada induktor, ini ada induktor, dan pastinya sebelum induktor ini adalah IC step down yang menurunkan tegangan dari tegangan input dioda 12 volt tadi.
selanjutnya masuk ke IC regulatornya. Ini juga IC regulator, ini juga IC regulator, ini juga sama. Dan setelah melewati IC tersebut, tegangan tersebut di drop menjadi 3,3, 5 volt, 1,8 volt dan sebagainya untuk input ke IC utamanya. Coba kita lakukan pengukuran di 3 induktor ini, apakah hadir untuk tegangan-tegangan outputnya. Untuk induktor yang pertama, coba kita lakukan pengukuran. Nampaknya di induktor pertama ini tidak hadir untuk tegangannya. Selanjutnya di induktor yang ini pun sama tidak hadir. Selanjutnya di induktor yang ini, nah ini pun sama tidak hadir. Di sini juga ada induktor, ini pun sama, tidak ada tegangan. Kalau melihat hasil pengukuran kali ini, saya agak sedikit bingung ya. Kenapa kok tegangan di sini semua nggak hadir ya? Padahal jalur di dioda ini hadir tadi, terukur 12 volt. Di dioda ini teman-teman, ini hadir 12 volt, tapi di induktornya nggak hadir ya. Ini nggak hadir, ini pun nggak hadir. Saya curiga untuk kali ini tuh ada jalur yang putus ya. Ya coba saya akan selidiki lebih detail. Setelah saya menemukan hasil, saya akan share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, setelah saya melakukan penelusuran untuk kasus ini, ternyata memang benar untuk jalur tegangan yang mensuplai ke IC regulator itu terputus teman-teman. Saya teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah dioda outputnya tadi yang dari trafo. Selanjutnya dari dioda ini masuk ke elko untuk menfilter tegangannya. Selanjutnya dari elko ini masuk ke IC ini. Ini adalah gerbang utamanya. Tapi di sini ada fuse kecil. Ini teman-teman, coba saya zoom. Nah di sini ada fuse. Ini terlihat ya teman-teman. Barangnya itu sangat kecil sekali. Bisa teman-teman lihat. Ini adalah probe saya dan fuse-nya itu sekecil ini. Dan kalau kita ukur dengan menggunakan range pengukuran buzzer, nah ini tuh putus. Normalnya tuh harus terhubung seperti ini. Tapi untuk kali ini tuh fuse ini putus. Dan putusnya fuse ini tentunya ada masalah. Bukan semata-mata dengan mengganti fuse ini tuh permasalahan akan terselesaikan. Tentunya tidak. Karena putusnya fuse itu pasti ada masalah. Selanjutnya akan saya selidiki lebih detail komponen mana yang bermasalah. Oke teman-teman, selanjutnya untuk kali ini saya akan suntik tegangan di jalur fuse ini. Nah di sini akan saya suntik tegangan rendah 6,2 volt aja, karena standarnya kalau melihat hasil pengukuran di diodanya itu 12 volt. Tentunya tegangan yang menyeberang ke sini pun 12 volt. Coba saya suntik tegangan di test point tersebut dan teman-teman bisa lihat ampere yang ditampilkan di sini. Yang biru ini adalah ampere. Jika ampernya tinggi itu berarti ada jalur yang short atau ada komponen yang short. Di sini untuk groundnya saya taruh di kapasitor kecilnya. Di sini ada kapasitor kecil. Selanjutnya untuk plusnya saya suntikkan di fuse-nya. Nah saya suntikkan seperti ini. Nampaknya untuk ampere tidak ada perubahan ya teman-teman. Coba kita suntikkan di outputnya, output dari IC ini. Untuk groundnya saya suntikkan di ground. Selanjutnya untuk plusnya saya suntikkan di test point output IC-nya di sini. Nah, teman-teman perhatikan di ampernya di sini sangat tinggi sekali ya. Nah, seperti itu sampai 9 ampere di sini tadi. Coba perhatikan. Nah, artinya di jalur tersebut memang ada yang short. Saya nggak tahu untuk shortnya tuh IC ini atau ada komponen setelah IC ini. Nah, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan saya selidiki terlebih dahulu karena memang komponen yang di sini itu banyak sekali. Untuk kali ini heatsink yang tadinya terpasang di sini, ini teman-teman ini saya buka karena memang kita harus melakukan pengecekan komponen-komponen di bawah heatsink. Dan bisa teman-teman lihat untuk komponen-komponennya itu banyak sekali. Dari sekian komponen ini saya agak sedikit curiga di induktor yang ini teman-teman. Nah bisa teman-teman perhatikan di induktor ini. Di induktor ini tuh warnanya agak sedikit berbeda, agak sedikit menghitam seperti ini, seperti bekas panas yang berlebih, seperti itu. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran komponen-komponen di sekitar induktor ini. Kalau melihat komponen yang terpasang sih, ini induktornya, outputnya, dan ini untuk IC-nya. Coba kita lakukan pengukuran dengan menggunakan range pengukuran buzzer. Teman-teman cukup dengarkan aja untuk buzzernya, kapasitor-kapasitor di sekeliling IC ini. Kita mulai di kapasitor yang ini. Nah ini nampaknya ada short. Ini juga short. Ini juga short. Ini juga short. Untuk kapasitor yang ini juga short. Ini juga short. Memang benar saja kalau melihat fisiknya ini
si induktor ini agak sedikit menghitam seperti ini, berbeda warnanya dengan induktor yang lain. Dan setelah kita lakukan pengukuran untuk kapasitornya ini, memang jalur ini tuh ada yang short. Coba kali ini akan saya suntik tegangan kembali dan kita perhatikan untuk komponen ini apakah nanti akan panas atau mungkin ada kapasitor yang keluar asap atau seperti apa. Seperti video awal, saya coba suntikkan tegangan 6 volt saja di jalur yang di awal kita suntikkan tadi. Dan teman-teman bisa perhatikan di komponen-komponen yang di sini apakah ada yang aneh. Ya, saya suntik tegangan sudah. Coba saya pegang, namanya belum ada yang panas. Kembali saya suntik, sudah. Nampaknya di sini ada yang panas teman-teman. Ternyata bukan di situ. Di sini ada yang panas. Coba saya suntik kembali. Ini komponen yang ini nih teman-teman. Ini panas. Coba saya suntik kembali. Ya, benar saja untuk komponen yang ini tuh panas. Dan untuk kali ini saya akan selidiki terlebih dahulu sumber permasalahan panasnya itu di mana yang bikin konslet. Setelah saya melakukan penglihatan secara fisik, saya agak sedikit curiga di kapasitor ini nih teman-teman. Nah ini, coba saya zoom. Nah, bisa teman-teman perhatikan untuk fisiknya ini agak sedikit beda dengan yang lain. Mungkin kali ini akan saya coba siram thinner dan saya akan coba suntik tegangan kembali apakah thinner yang saya siramkan nanti di kapasitor ini tuh akan keluar asap atau cepat mengering seperti itu. Coba saya teteskan thinner. Nah, saya suntik kembali di jalur tersebut dan bisa teman-teman perhatikan efek dari panas yang ditimbulkan terhadap thinner yang saya tuangkan. Nah, bisa teman-teman lihat barusan keluar asap ya. Mungkin tidak begitu kelihatan ya. Coba saya siram kembali. Dan saya suntik tegangan kembali. Bisa teman-teman perhatikan asapnya. Nah, seperti itu. Nah, artinya untuk kali ini traffic di jalur tersebut tuh memang ada yang short. Dan saya sedikit curiga di kapasitor ini. Selanjutnya untuk kapasitor ini coba saya angkat. Apakah shortnya itu hilang. Oke teman-teman, untuk kali ini kapasitor yang di sini tadi saya sudah angkat. Di jalur ini tadi ada 2 kapasitor, yang satu saya sudah angkat dan yang satu masih. Selanjutnya coba saya akan suntik tegangan kembali dengan menggunakan power supply variabel saya. Untuk groundnya saya suntikkan di jalur ground. Dan teman-teman bisa perhatikan di tampilan yang berwarna biru itu menampilkan ampernya. Selanjutnya saya suntik di jalur yang tadinya short. Nah, bisa teman-teman lihat kali ini saya sudah suntikkan tapi ampernya memang sudah turun ya teman-teman, udah 0, dan artinya di jalur ini untuk kali ini sudah aman. Dan untuk kapasitor yang saya angkat tadi itu ini untuk kapasitornya tuh sangat kecil. Coba saya zoom. Nah, ini teman-teman, sangat kecil sekali. Dan coba saya tes dengan menggunakan garis pengukuran buzzer. Untuk kapasitor tidak boleh bunyi ya, kalau bunyi itu short. Nah, ini artinya untuk kapasitor ini memang short dan untuk barangnya tuh kecil sekali ini. Dan kalau kita ukur ini tidak boleh short ya teman-teman. Selanjutnya untuk kapasitor ini saya angkat dan kita biarkan aja untuk kapasitor ini tidak terpasang karena memang kapasitor itu fungsinya sebagai filter saja. Selanjutnya akan saya pasang fuse baru di jalur ini teman-teman. Nah, ini fuse-nya, ini akan saya ganti dengan fuse yang baru. Dan mungkin teman-teman bisa gunakan serabut kabel sih, mungkin bisa ya. Cuma ya coba saya akan cari fuse yang seperti itu, apakah saya ada. Selanjutnya setelah pergantian fuse, kita coba hidupkan untuk TV-nya. Lanjut. Untuk kali ini fuse saya sudah ganti ya teman-teman, seperti itu. Mungkin untuk bentuknya sedikit berbeda, agak sedikit gedean dari bentuk aslinya seperti ini. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran jalurnya apakah sudah benar-benar tersambung. Untuk diodanya di sini. Selanjutnya untuk ke arah fuse-nya. Nah, sudah tersambung. Setelah fuse sudah tersambung, oke. Selanjutnya untuk jalur yang ke IC-nya. Oke, sudah tersambung. Oke, dan untuk kali ini pemasangan fuse sudah selesai. Selanjutnya kita coba hidupkan untuk TV-nya. Saya colokkan. Dan bisa teman-teman lihat untuk indikator sudah nyala, backlight sudah nyala terang. Selanjutnya kita intip untuk tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, untuk kali ini TV sudah ada tampilan.
Nah, untuk kali ini TV saya posisikan terbalik karena saya ngambil gampangnya aja. Mungkin kali ini akan saya rapikan terlebih dahulu biar kita lebih enak untuk melihatnya. Untuk kali ini TV saya sudah rapikan. Selanjutnya kita coba colokan untuk colokannya. Dan terlihat untuk smart Samsung sudah ada tampilan. Nah, alhamdulillah TV kini sudah hidup normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Sebenarnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok.